Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @diuseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Pilihan bodoh, ucap setan itu. Aku mencoba berlari ke arah Mbak Putra dan setan itu, namun mereka masuk ke dalam kabut dan menjauh. Darah menetes dari mata, telinga, hidung Mbak Putra. Sebuah pemandangan yang benar-benar mengerikan. Mas Darmojo mendekatiku seolah bingung dengan apa yang harus ia perbuat. Inilah ganjaran untuk kalian yang mencari masalah denganku, teriak setan itu. Belum sempat menghabisi Mbak Putra, tiba-tiba sosok monyet putih tadi menusukkan sebuah batu tajam dengan tulisan aksara Jawa tepat di kepala setan itu. Namun sepertinya itu bukan aksara Jawa yang dikenal saat ini. Seketika Mbak Putra terjatuh, setan itu merasa kesakitan dan segera melepas batu itu dari kepalanya. Ia bersiap menyeret kami lagi, namun saat ia melihat kera putih itu masih menggenggam beberapa batu serupa, ia pun menahan serangannya. Kliwon menyusul kera putih itu dan mengambil beberapa batu itu untuk membantunya. Awas kalian, bocah kurang ajar. Belum pernah aku diperlakukan seperti ini oleh manusia rendahan seperti kalian, ucapnya. Bukan manusia, tapi monyet. Kan monyet putih itu yang nusuk batu ke kepalamu, balasku meledek. Makhluk itu pun semakin kesal. Saat kami berhasil bersatu, keraton lelembut penghuni sentra Ganda Mayit akan kembali bangkit. Akan banyak dari kalian yang akan menjadi pengikut kami. Saat ini akan kupastikan kalian mati setelah meninggalkan Tuhan kalian. Sentra Ganda Mayit, aku pernah mendengar tentang nama itu di kisah pewayangan Purwakala. Tapi, apa benar tempat itu memang pernah ada? Setelah mengancam kami, kabut hitam menyelimuti hutan ini dengan pekat untuk sekejap. Saat kabut itu menghilang, makhluk itu tidak lagi terlihat di hadapan kami. Aku pun mulai tenang saat tidak lagi merasakan sosok-sosok yang ada di sekitaran kami. Darmojo berinisiatif menolong Mbah Putra yang terlihat lemah. Sepertinya setelah kejadian tadi, Darmojo tidak bisa menganggap Mbah Putra sebagai musuhnya lagi. Kliwon meminta aku mengikuti kera putih itu menuju reruntuhan dengan membawa batu-batu yang tadi ia bawa. Ada sebuah batu di celah reruntuhan yang menunjukkan relief sebuah perjalanan manusia setelah mati menuju hayangan. Sepertinya ini adalah kepercayaan penduduk ini zaman dulu. Namun di sisi lain terlihat juga sebuah relief yang menunjukkan di mana roh manusia berkumpul, dan di sana terdapat sosok-sosok dedemit yang tidak pernah kulihat wujudnya. Bukan pocong, kuntilanak, dan makhluk yang sering berkeliaran saat ini, melainkan sosok-sosok yang hampir tidak bisa kujelaskan wujudnya. Mungkin setan ular tadi adalah salah satunya. Aku membawa pecahan-pecahan batu tajam yang dibawa monyet putih tadi. Mungkin saja ini adalah aksara Devanagari murni. Semoga saja Pak Le bisa membacanya dan memberi petunjuk untuk masalah ini. Monyet putih itu tetap tinggal di reruntuhan, sementara kami kembali ke desa. Mungkin ia punya tugasnya sendiri di sana. Jangan berpikir sentra Ganda Mayit itu tempat mengerikan. Dulu tempat ini dipercaya sebagai titik-titik awal saat roh manusia yang telah meninggal mencari ketenangan, ujar Pak Le melalui telepon. Terus kenapa setan ular itu mengaku berasal dari sana, Pak Le? Saat itu, bangsa dedemit mempunyai struktur kerajaannya sendiri. Mereka memang punya tugas untuk menghukum manusia yang berpaling dari Tuhannya. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Kalau Pak Le bahas lewat telepon, Pak Le bisa jual kambing cuma buat bayar pulsa.
Nanti kita bahas di rumah saja. Jelas Pak Le. Iya Pak Le, aku pulang secepatnya. Balasku. Aku pun menghela nafas. Aku pun teringat mengenai buku tua yang ditunjukkan oleh Sena di padepokannya dulu. Kalau memang yang disebutkan di buku itu benar, artinya kami memang harus bersiap. Mas, ngapunten ya, saya nggak nyangka ternyata masalahnya sebesar ini. Ucap Dumadi yang telah kembali setelah mengamankan warga. Nggak apa-apa mas, justru saya khawatir kalau ternyata bukan saya yang dimintai tolong. Balasku. Aku pun buru-buru izin pamit kepada Dumadi dan Mas Darmojo. Namun Mbah Putra yang sudah mulai pulih menghadangku di depan rumah. Ada apa lagi Mbah? Tanya aku. Semua yang Mas ceritakan tentang adik saya itu benar. Tanyanya. Aku mengangguk. Mbak Putra hanya menghela nafas. Kali ini wajahnya tidak lagi menunjukkan permusuhan. Ya sudah, saya pamit. Saya nggak nyangka Trah Rojo Bedes punya pendekar sekuat masnya. Setelah ini, Trah lain pasti akan memandang hormat dengan Trah ini. Ucap Mbak Putra. Mbah. Aku berlari dan menarik baju Mbak Putra. Ada sesuatu yang harus kuluruskan di sini. Ngapunten Mbah, saya minta maaf, ada salah paham, ucapku. Aku pun menjelaskan kejadian saat di desa Tanggul Mayit. Saat itu aku hanya bercanda menggunakan nama Trah ini karena cukup aneh dan lucu untuk meledek. Namun tidak kusangka mereka malah percaya. Lebih mengagetkan lagi, ternyata memang ada nama Trah yang kugunakan untuk bercanda. Jelas aku bersalah atas perkataan isengku. Saat itu Mas Dumadi dan Mas Darmojo terlihat kaget. Mereka tidak menyangka ada kejadian seperti itu. Maafin saya ya Mas Dumadi, Mas Darmojo. Gara-gara saya desa ini jadi diserang, ucapku. Mereka berdua hanya menggeleng-geleng, sementara Mbah Putra masih tidak percaya dengan apa yang kuceritakan. Sudah mas, nggak usah minta maaf. Sepertinya ini semua takdir. Kalau nggak begini Mas Cahyo nggak bakal datang ke tempat ini menghadapi setan itu, ucap Darmojo. Dan kalau tidak bertemu Mas Cahyo, mata saya tidak akan terbuka untuk memilih jalan yang benar, ucap Mbak Putra. Syukurlah dosaku berakhir dengan baik. Mungkin setelah ini aku harus memikirkan perkataanku sebelum menggunakannya untuk bercanda. Mas Darmojo menepuk pundak kiriku dan Mas Dumadi menepuk pundak kananku. Sebagai rasa terima kasih, kami selaku yang dipercaya sebagai penerus Trah Rojo Bedes memberi kehormatan kepada Mas Cahyo untuk menjadi bagian dari Trah, ucap Mas Dumadi sambil tersenyum. Aku pun menoleh pelan ke arah mereka dengan wajah yang kurasa cukup aneh. Enggak mas, makasih, saya pamit, ucapku yang segera berlari menuju Vespa tuaku dan meninggalkan desa. Saat Danan dan Cahyo menemui Sena untuk mencari informasi, sekelompok orang menyerang padepokan Sena. Ternyata Sena menyembunyikan sebuah pusaka jimat yang diincar oleh pengguna ilmu hitam. Setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi ini membentuk sebuah simpul yang akan kembali terurai, atau malah semakin berkaitan. Bila kita sadar, mungkin tidak ada yang namanya akhir bagi suatu awal. Semua akan kembali tertulis dalam lembaran takdir yang tidak bisa kita tebak. Sentra Ganda Mayit. Setiap mengingat nama itu, aku selalu bertitik ngeri, membayangkan apa yang pernah ada di tempat itu pada zamannya. Kalian percaya kalau dulunya Pulau Jawa dan Bali merupakan suatu kesatuan? Tanya Sena sambil berjalan mengajakku ke ruangan tempat ia mempelajari pengetahuannya tentang wayang. Bila melihat posisi geografisnya, bukan hanya Jawa dan Bali, bahkan mungkin seluruh kepulauan Indonesia sebelumnya memang merupakan satu daratan. Memangnya ada hubungannya dengan yang kami tanyakan, Sena? Tanyaku. Sena mencari beberapa benda di raknya dan mengeluarkan beberapa kotak kayu. Ia menumpuknya di meja tepat di hadapan kami. Ini apa?
Tanya Cahyo. Ini semua informasi yang kalian butuhkan bila ingin mencari tahu tentang apa yang kalian hadapi. Jelas Sena. Ia pun membuka kotak-kotak kayu persegi panjang itu dan mengeluarkan beberapa lembaran tertulis aksara Jawa. Serat lontar, ini semua tentang apa? Tanyaku. Ini semua adalah serat yang berisi informasi mengenai kisah pewayangan Purwakala. Ucap Sena. Sentra Ganda Mayit, informasi tentang tempat ini ada di serat-serat ini. Namun itu semua hanya teori, dan untuk keabsahan dari serat ini, kita sendirilah yang harus mencari tahu. Tambah Sena. Aku beberapa kali membuka lembaran-lembaran lontar yang ditunjukkan oleh Sena. Serat ini tidak hanya menggunakan aksara Jawa Carakan, tapi ada juga yang menggunakan aksara Kawi, Siap, dan bahkan beberapa aksara yang tidak kukenal. Sudah, ucap Cahyo merebut lembaran itu dariku dan mengembalikannya ke kotak. Tujuan kita kesini itu mencari jawaban, bukan malah bikin tambah bingung. Sena tertawa melihat wajah Cahyo yang bingung sambil menggaruk-garuk rambutnya. Cahyo sebelumnya sudah bercerita. Ia sudah menyampaikan pada Pak Le tentang sebuah batu yang dia bawa dari sebuah desa. Batu itu bertuliskan aksara yang tidak ia mengerti. Ia kira Pak Le bisa mengerti dan membantunya, namun sebaliknya, Pak Le malah menyuruh kami menemui Sena untuk menerjemahkan aksara itu dan mencari tahu tentang apa yang kami hadapi. Ya sudah, nanti kalian ngedengerin cerita saya saja. Tapi nunggu sebentar, masih ada yang perlu disiapin, ucap Sena. Masih kurang apa lagi? Tanya aku. Kopi. Kalau nggak ada, kalian pasti ngantuk ketiduran nanti, ucapnya. Nah, cocok kalau itu, timbal Cahyo. Tak berapa lama terdengar suara langkah kaki mendekat dan mengetuk pintu. Sena pun meminta mereka untuk masuk. Aku segera menoleh ke arah mereka. Cie, Danan, ngarep Naya yang nganterin ya? Ledek Cahyo. Heh, ngawur kamu, aku cuma mau bantuin. Balasku berbohong. Ah, kalian telat, datangnya malam-malam begini, jadi Naya sudah pulang, ucap Sena. Nggak Sena, itu emang dasar si Cahyo. Dasar apa? Ucapnya dengan nada meledek. Dasar nggak bisa jaga rahasia, balasku sambil sedikit tertawa. Cahyo pun ikut tertawa, seolah puas meledekku. Tunggu sampai saatnya kami kembali ke desa Windu Alit. Aku pastikan dia akan habis kuledek di depan Sekar. Ini adalah cerita yang dipercaya oleh leluhur-leluhur kita zaman dulu. Kalian harus bisa menilai sendiri kebenarannya. Yang pasti setiap cerita itu ada karena memiliki maksud dan tujuannya sendiri, ucap Sena. Kami berdua pun mengangguk, bersiap mendengarkan cerita dari Sena. Kalau berbicara tentang sentra Ganda Mayit, kita harus mulai dari kisah wayang Purwakala, ucap Sena. Wayang Purwakala menceritakan tentang kisah asal-muasal dunia yang menggambarkan dunia pewayangan. Dikisahkan saat itu Batara Guru, Raja Alam Semesta, sedang terbang bercengkrama dengan Dewi Umah kekasihnya untuk melanglang buana. Mereka mengendarai sapi Nandi untuk mengantar mereka. Saat itu tiba-tiba hasrat biologis Batara Guru terhadap Dewi Umah tergugah dan mengajaknya untuk berhubungan. Tetapi saat itu Dewi Umah menolak hasrat suaminya itu karena malu dengan sapi Nandi dan bukan pula di tempat yang pantas. Saat gairah Batara Guru tidak tersalurkan, jatuhlah Sotiakama atau sperma bernilai kedewaan. Batara Guru ke samudra di bawahnya. Sotiakama itu membara di air laut bagi bara api yang menyala-nyala, seolah menggambarkan amarah Batara Guru yang ditolak oleh Dewi Umah. Air samudra pun mendidih dan menimbulkan bencana bagi makhluk di dalamnya. Setelah itu ketika keduanya tiba di Suralaya, yang merupakan keraton kediaman para dewa, Batara Guru mengutus Batara Brahma, sang dewa api, untuk memusnahkan Sotiakama.
Namun ketika Batara Brahma melontarkan kesaktiannya, Satyakama justru berubah menjadi janin yang seketika tumbuh menjadi bayi raksasa. Batara Brahma beradu kesaktian dengan sosok bayi raksasa itu, dan ternyata ia kalah. Karena itu Batara Brahma pun melarikan diri ke hadapan Batara Guru, yang kebetulan sedang mengadakan pertemuan dengan para dewa. Saat itu mereka sedang membahas bencana yang terjadi di samudra. Melihat kehadiran bayi raksasa itu, Batara Guru terpaksa mengaku bahwa bayi raksasa yang mengejar Batara Brahma itu adalah anaknya sendiri. Untuk menghindari bencana lebih jauh, Batara Guru mengeluarkan keris pusakanya dan memotong ari-ari bayi itu. Saat itu juga bayi raksasa itu berubah menjadi raksasa remaja. Ari-ari yang terpisah itulah yang berubah wujud menjadi beberapa lelembut. Konon lelembut yang ada di zaman itu berasal dari sana. Batara Guru memberi nama raksasa itu Kalarandia. Untuk mencegahnya melakukan hal buruk, kedua taring Kalarandia pun dipotong dan menjadi dua bilah keris yang bernama Kanada dan Ladadeta. Kalarandia pun diminta untuk bertapa di Nusa Tembini. Keberadaan Kalarandia yang lahir secara tidak wajar membuatnya berada di luar tatanan dunia. Ia bukan golongan dewa dan juga bukan golongan manusia. Ia pun dikutuk oleh Sang Hyang Tunggal atau Sang Pencipta dan akan menyebabkan kekacauan di dunia. Hal ini membuat malu Batara Guru dan membangkitkan amarahnya pada Dewi Uma yang dituduhnya menyebabkan aibnya ini. Saat itu dikutuklah Dewi Uma menjadi raksesi atau raksasa perempuan dan diberi nama Dewi Durga. Dia ditakdirkan menjadi istri dari Batara Kala. Dewi Durga dalam versi pewayangan Jawa digambarkan sebagai sosok raksasa perempuan yang sangat kejam, pemangsa manusia. Sosok Dewi Durga biasa hanya dicari oleh para pencari ilmu hitam karena dipuji sebagai ratu kejahatan. Namun sebenarnya setiap tokoh pewayangan selalu punya dua sisi, baik sisi yang baik maupun sisi yang buruk, termasuk Dewi Durga yang mempunyai sisi baik dalam wujud Dewi Uma. Dewi Durga memiliki hayangannya sendiri, sebuah tempat di mana merupakan tempat para bangsa lelembut dan dedemit tinggal. Tempat itu merupakan kuburan paling mengerikan seantero bumi yang bernama Sentra Ganda Mayit. Ia menjadikan tempat itu sebagai kerajaan bersama suaminya Batara Kala. Namun dalam cerita pewayangan, setiap tempat di alam ini selalu memiliki tujuan. Sentra Ganda Mayit sendiri dipercaya merupakan tempat berkumpulnya roh mereka yang sudah tiada dan memulai perjalanannya menuju alam baka. Aku nggak bisa ngebayangin kalau tempat itu benar-benar ada, ucap Cahyo. Apalagi sentra Ganda Mayit juga diceritakan terdapat kerajaan-kerajaan dedemit yang membantu para Kurawa untuk mengalahkan para kesatria zaman dulu. Tambah Sena. Cerita ini sangat menarik untukku, rasanya aku ingin mendengarkannya sampai benar-benar selesai. Sayangnya apabila benar, beberapa sosok dedemit yang muncul akhir-akhir ini berasal dari tempat itu, sudah pasti, itu adalah sebuah bencana. Ceritanya sebenarnya aneh sekali. Dewa kok bisa seperti itu? Ucap Cahyo yang masih berusaha menerka maksud dari kisah itu. Ya itulah kisah pewayangan, hampir semua tokoh punya dua sisi yang dapat dilihat baik dan buruknya. Karena kepercayaan saat itu menjunjung keseimbangan alam, bahkan hitam dan putih. Baik dan buruk juga memiliki tempatnya sendiri di tatanan dunia ini. Jelas Sena. Saat itu aku teringat tusuk konde yang dimiliki Demit yang menyerang kantorku dan mengeluarkannya di hadapan Sena. Tak lama kemudian Cahyo pun mengeluarkan beberapa bilah batu dengan aksara kuno di sana. Apa ini maksudnya? Aku bukan ahli pusaka, ucap Sena. Ada aksara kuno di benda ini, kira-kira tahu artinya nggak? Tanya Cahyo.
Sena mengambil beberapa naskah yang ia punya dan mencocokkannya dengan aksara-aksara di batu Cahyo. "Ya mas, aku nggak nemu aksara yang cocok dengan batu ini," jawab Sena. "Bahkan aksara kuno pun bukan?" tanya Cahyo tidak percaya. Sena menggeleng. "Tapi memang ada aksara yang memang tidak lazim. Orang zaman dulu menyebutnya aksara mistis, sebuah aksara yang hanya dimengerti oleh pembuat dan penerimanya," kata Sena. "Aksara ini sering digunakan telik sandi untuk mengirimkan pesan, atau bahkan digunakan untuk menyimpan mantra-mantra berbahaya." Aku menelan ludah saat mendengar kalimat terakhir Sena. Apabila ini terletak di sebuah reruntuhan, kemungkinan keduanya yang paling masuk akal. "Terus, ini tusuk konde apa?" tanya Sena. "Ini senjata yang digunakan oleh demit yang kuhadapi. Siapa tahu saja kalian berdua bisa mendapat petunjuk dari benda ini," ucapku. "Maaf Nan, soal itu aku sama sekali tidak mempunyai petunjuk." Tapi tiba-tiba terdengar suara dentuman dari arah atap pendopo padepokan Sena. Aku segera berdiri mencari tahu asal suara itu. Namun Sena hanya menghela nafas, seolah sudah terbiasa dengan hal itu. "Sudah Nan, tenang saja, kami sudah memasang pagar pelindung dengan beberapa pusaka sebagai pondasi," ucap Sena. Mendengar penjelasan Sena, Cahyo bukannya tenang, malah terlihat semakin khawatir. "Berarti selama ini serangan dari demit-demit Sinden itu belum selesai?" tanya Cahyo. Sena menggeleng. "Serangan itu sudah ada sejak belasan tahun lalu, sejak aku kecil. Tapi entah mengapa akhir-akhir ini jadi semakin sering. Mungkin karena bapak sudah tidak ada," jelasnya. Aku dan Cahyo terheran dengan cerita Sena. Ternyata selain kendala permasalahan dengan Sinden pengabdi setan, Sena juga menyimpan permasalahan lain. Sekali lagi suara dentuman terdengar. Aku menduga ini adalah serangan bola api Banaspati yang mencoba membunuh penghuni padepokan ini. "Mereka mengincar pusaka bapak Nan," ucap Sena. "Pusaka? Sebenarnya bukan pusaka. Benda itu dipercayakan ke bapak untuk dijaga agar tidak jatuh ke tangan orang-orang yang salah," jawab Sena. Aku tidak menyangka padepokan ini menyimpan pusaka yang diincar orang-orang yang berilmu. Kupikir ini hanyalah padepokan biasa, sama seperti milik Ki Darubaya di desa Gandimaya. "Memangnya pusaka apa yang dijaga oleh padepokan ini?" tanyaku penasaran. "Sebuah wayang," jawab Sena singkat. "Wayang?" Aku bisa menduga yang dimaksud bukan wayang biasa. Wayang jimat yang dibuat oleh orang gila menggunakan kulit manusia dan anggota tubuh berbagai dedemit zaman purwakala, jelasnya. Seketika aku bergidik ngeri mendengarkan penjelasan darinya. Seketika aku teringat akan kisah dalang demit yang menyerang desa Gandimaya yang sempat dikalahkan bapak dulu. Apa ada hubungannya dengan dalang demit yang menyerang desa Gandimaya dulu? Tanyaku. "Itu juga alasanku bersama dengan bapak ke desa Gandimaya dulu, Nan. Namun, aku tidak mendapatkan petunjuk apa-apa tentang wayang jimat ini," jelas Sena. "Sena, memangnya wayang itu berbentuk tokoh apa?" tanya Cahyo. Sena membuka sebuah lembaran kertas yang sudah berumur tua, yang menunjukkan sebuah gambar wayang buto perempuan, dengan mahkota layaknya seorang batara. Bentuknya tidak terlalu mirip, tapi menurut bapak, wayang ini berwujud Batari Durga. Menurut bapak, wayang itu dibuat oleh seseorang yang memohon kekuatan dari dewi penguasa sentra Gandamayut itu, jelasnya. "Semengerikan itu?" tanya Cahyo. Seketika aku dan Cahyo saling bertatapan. Bisa jadi jimat itu ada hubungannya dengan dedemit yang sedang kami hadapi. "Sekarang di mana posisi wayang jimat itu, Sena?" tanya aku. Sena tersenyum dan menggeleng. "Mohon maaf, Nan. Bahkan untuk kalian pun aku tidak boleh membocorkan lokasinya. Saat ini dari seluruh sesepuh dan padepokan hanya aku saja yang mengetahui di mana benda itu disembunyikan," balas Sena.
Gak usah minta maaf Sena, itu keputusan yang bijak, ucap Cahyo. Di tengah perbincangan kami, suara dentuman terdengar semakin keras. Tak berapa lama terdengar suara langkah kaki yang menuju tempat ini dan mengetuk ruangan kami. Ki Sena, di luar Ki, teriaknya. Sena pun membuka pintu dan melihat wajah panik orang tersebut. Ada apa Mas Tono? Tanya Sena. Padepokan ini dikepung, teriaknya. Tanpa menunggu penjelasan lagi, aku dan Cahyo segera berlari keluar mencari tahu tentang apa yang terjadi. Sena mengambil beberapa benda dari ruangan itu dan menyusul kami. Ada sekumpulan orang berbaju hitam mengenakan belangkon, pakaiannya seperti pemain karawitan. Masing-masing dari mereka membawa keris yang dapat kurasakan ada sosok-sosok mengerikan yang mendiaminya. Kalian yang mengirim serangan-serangan ini, teriakku memastikan maksud mereka. Urusan kami bukan denganmu, tapi dengan pemilik padepokan ini, teriak salah satu dari mereka. Sena pun melewati kami dan menemui mereka secara langsung. Jika tujuan kalian adalah ajimat wayang durga, kedatangan kalian akan sia-sia, ucap Sena. Aku dan Cahyo sudah bersiap membantu Sena apapun yang terjadi. Kali ini aku merasakan niat jahat dari orang-orang yang mendatangi Sena saat ini. Jangan sombong bocah, sekarang kami sudah tahu cara mendapatkan pusaka itu tanpa perlu bantuanmu, ucap mereka. Maksud kalian? Tanya Sena. Pemimpin kami yang baru bisa mendapatkan seluruh ingatanmu dengan sebuah wayang. Sebuah wayang yang akan kami buat dari kulitmu, ucapnya diikuti tawa semua orang berbaju hitam itu. Cahyo terlihat geram mendengar ucapan orang-orang itu. Kali ini sudah jelas, incarannya adalah Sena. Cahyo pun justru maju melangkah seorang diri ke hadapan mereka. Bawa ke sini pemimpin kalian, kita selesaikan di sini sekarang juga, ucap Cahyo kesal. Barisan orang-orang berbaju hitam itu pun menyingkir bersama datang seseorang. Seseorang berpakaian beskap hitam dengan janggut panjang dan kumis yang tebal. Ia berjalan dengan tangan di belakang seolah menunjukkan kewibawaannya. Entah mengapa jantungku berdegup kencang melihat sosok orang itu. Aku menduga dia adalah seorang dalang yang memimpin padepokan itu. Wajahnya mengingatkanku pada musuh bapak sewaktu kecil. Ki Jaruk, dalang demit. Cahyo menoleh ke arahku. Ki Jaruk, gak mungkin Nan, dia udah mati, teriak Cahyo. Bukan, dia bukan Ki Jaruk, tapi dia memiliki energi yang sama. Entah apa hubungannya antara mereka berdua, ucapku. Cahyo pun merasakan bahaya yang besar dari kemunculan sosok itu. Sama sepertinya, aku pun segera menarik sebuah keris dari sukmaku, bersiap menghadapi apapun yang akan dilakukannya. Melihat kemampuan kami, ia tersenyum sambil menggeleng. Seseorang datang menghampirinya dengan membawa beberapa wayang. Monyet dari hutan Wanamarta. Aku juga punya satu, ucapnya sambil mengambil sebuah wayang dari anak buahnya. Dalang itu mengibas-ibaskan wayangnya, seolah sedang memainkannya di atas pentas. Cahaya lentera yang mereka bawa membentuk bayangan seekor kera raksasa. Sialnya bersamaan dengan munculnya bayangan itu, terdengar suara auman hewan buas yang kurasa terdengar ke seluruh desa. Wanasura gelisah, ucap Cahyo bingung. Seolah sudah puas memainkan wayangnya, dalang itu melemparkan wayangnya. Saat wayang itu mendarat, roh kera raksasa terpampang dengan jelas di hadapan kami. Hati-hati Cahyo, ini sama dengan Ki Jaruk yang lakukan. Aku mencoba memperingatkan Cahyo. Enggak Nan, ini enggak sama. Ki Jaruk hanya memanggil demit-demit biasa, tapi dalang ini bisa memanggil makhluk sekuat ini, balasnya. Seolah mengerti maksud pemanggilnya, roh kera raksasa itu berlari mengarah kepada kami. Cahyo memanggil kekuatan Wanasura dan menghadang serangannya. Sayangnya dengan mudah Cahyo terpental.
Aku segera menyusulnya dan menghujamkan kerisku pada makhluk yang dipanggil oleh dalang itu. Sayangnya kera besar yang dipanggil oleh dalang itu tidak merasakan sakit sama sekali. Ia terus menyerang Cahyo. Bersamaan dengan itu, pasukan anak buah itu mulai bergerak mengejar ke arah Sena. "Sena, lari!" teriakku. Sena dibantu beberapa teman dari padepokan untuk lari dan masuk ke dalam hutan. Tidak mungkin kami melibatkan warga desa dengan masalah seperti ini. Aku dan Cahyo mengikuti Sena masuk lebih dalam. Gerakan anak buah dalang itu begitu cepat, seolah sudah terbiasa melakukan penyergapan. Beberapa kali kerisku beradu dengan mereka yang muncul mendekati Sena. Cahyo mengikutiku sambil menghadang serangan dari roh kera raksasa yang bahkan bisa menumbalkan pohon di hutan. Kali ini aku merasa posisi kami tidak diuntungkan. Tidak terpikirkan jalan keluar dari kami untuk selamat dari orang-orang ini. "Cahyo, tahan mereka sebisa mungkin." Aku tidak menunggu jawaban dari Cahyo. Menurutku, ini satu-satunya jalan agar kami bisa selamat. Aku memisahkan rohku dari raga dengan kemampuan keris Roko Sukmo. Dengan secepat mungkin, aku membawa sukmaku melintasi hutan-hutan dan menghampiri sosok dalang yang menyerang kami tadi. Saat ia tidak menyadari kehadiranku, aku menghujamkan keris pada punggungnya. Namun sial, ia menyadari kedatanganku dan menahan seranganku dengan keris di tangannya. Serangan kami saling beradu, mengakibatkan dentuman ledakan yang keras, hingga membuat beberapa anak buah dalang itu terpental. Tidak ada waktu lagi, aku yakin Cahyo kewalahan melindungi Sena. Aku membacakan sebuah mantra yang diajarkan oleh Daryana. Sebuah mantra untuk memberi kekuatan pada keris Roko Sukmo. Kekuatannya mampu membuat kilatan pada bilah keris ini yang harusnya mampu membuatnya menembus apapun. Sekali lagi kami beradu serangan. Dalang itu pun membacakan mantra yang membuat kerisnya diselimuti kabut hitam. Saat serangan kami beradu, sekali lagi getaran hebat terjadi di tanah tempat kami berpijak. Aku tak henti-hentinya membacakan doa agar kekuatanku bisa mengalahkan dalang demit itu. Kali ini aku menang. Lengannya terpental sehingga tubuhnya terbuka. Dengan segera aku menghunuskan kerisnya ke tubuhnya. Tapi tidak, kerisku berhasil mencapai tubuhnya. Tapi tidak sedikit pun ujung kerisku menembus tubuhnya. Dalang itu tersenyum dan bersiap menggunakan kerisnya untuk menyerangku. Dengan sigap aku menarik sukmaku ke dalam tubuh untuk menghindari serangannya, yang hanya berjarak beberapa jengkal lagi dariku. Gak bisa, dalang itu terlalu kuat, teriakku pada Cahyo. Aku melihat Cahyo menghadapi roh kera itu hanya dengan satu tangan. Terdapat luka besar berwarna biru di lengan kiri Cahyo. "Danan, mantra leluhurmu. Mungkin itu satu-satunya cara kita keluar dari situasi ini," ucap Cahyo. Benar, tidak ada pilihan lain. Sena dan teman-temannya sudah tidak mampu. Sebagian dari mereka sudah terluka. Cahyo pun tidak bisa bertarung dengan keadaan seperti ini. Aku meletakkan kerisku di dadaku dan mengingat dengan jelas sebuah mantra yang diajarkan oleh leluhurku. "Jagat lelembut boten duwe wujud." Belum sempat aku melanjutkan, tubuh Cahyo terpental, menabrak tubuhku. Kekuatan makhluk itu benar-benar di luar nalar. Tapi tepat saat makhluk itu mencoba menyerang kami lagi, kobaran api berwarna putih menahan pukulannya dan menghilangkannya perlahan. Lambat laun kera raksasa itu berubah kembali menjadi sosok wayang. "Danan, api apa itu?" ucap Sena bingung. Seketika aku dan Cahyo tersenyum. Terlihat sosok seseorang memperhatikan kami dari tengah hutan. "Pak Le, itu Pak Le!" teriak Cahyo merasa senang. Ia pun segera melompat ke arah api putih itu dan membakar luka yang ada di lengannya untuk memulihkan lukanya itu. "Itu geni Baraloka, ilmu andalannya Pak Le," ucapku. Aku berlari menghampiri Pak Le yang datang dengan ilmu Roko Sukmanya. Samar-samar aku teringat kenangan masa kecilku saat Papa dan Pak Le bertarung melawan Ki Jaruk. Pada saat itu memang ilmu geni Baraloka Pak Le
berhasil mengalahkan demit yang dipanggil menggunakan wayang Ki Jaruk. Pak Le menghalangiku untuk menghampirinya. Sepertinya sukmanya tidak bisa bertahan lama bila menggunakan ilmu Rogo Sukmo dan geni Baraloka secara bersamaan. Panjul, batu yang kamu bawa bisa melukai ular kemarin kan? Ucap Pak Le. Seketika kami menyadari maksud Pak Le. Cahyo dengan mudah dapat menghardik serangan para pengikut dalang itu dan mementalkannya satu persatu dengan kekuatan Wanasura. Saat itulah aku terpikir bahwa inilah waktu untuk menyerang balik. Sena, ikut kami, jangan jauh-jauh, perintahku. Aku pun mengajak mereka mengejar ke arah dalang itu. Ternyata dalang itu sudah menunggu kami di mulut hutan. Dengan sekuat tenaga, Cahyo melemparkan batu yang ia temukan ke arah dalang itu. Dan benar saja, itu bisa menusuk tubuh dalang itu, hingga darah menetes dari lukanya. Berhasil! Dalang itu menarik batu itu dari tubuhnya dan melihat benda itu. Bukannya merasa kesakitan, ia malah tertawa melihat pecahan batu itu. Ular, jadi Dewi Ular itu sudah bebas. Ucapnya sambil tertawa. Cahyo sekali lagi menyerangnya dengan lemparan batu itu dan berhasil melukainya lagi. Namun ia tetap tidak merasakan kesakitan. Aku mencoba menyerangnya lagi dengan keris di genggamanku. Dengan cukup sulit, aku bisa menembus pertahanan dan menusuknya. Sayangnya seranganku tetap tidak berhasil. Cahyo mencoba melemparkan batu itu lagi kepada dalang itu. Cahyo, berhenti! Seno menahan Cahyo dan merebut batu itu darinya. Seno! Cahyo heran dengan kelakuan Sena, tapi sepertinya ia memiliki maksud. Tak mampu menahan serangan dalang itu, aku pun terpental, namun aku ingin mencoba satu lagi. Aku mengambil tusuk konde yang dari demit yang kukalahkan dulu, dan menusuknya ke belakang punggungnya. Dan benar, benda itu berhasil melubangi punggungnya hingga melubanginya. Namun tetap saja, ia tidak merasakan kesakitan. Aku melihat Seno menggigit jarinya dan meraih tangan Cahyo. Ia menulis aksara yang terdapat di batu itu di lengan Cahyo menggunakan darahnya. Sekarang coba serang sekuat tenaga demit itu dengan lengan kananmu. Sekuat tenaga, aksara itu tidak akan bertahan lama, ucap Sena. Aku mulai mengerti maksudnya. Cahyo pun membaca mantra penguat raga dan memanggil kekuatan Wanasura di lengan kanannya. Ia melompat dari salah satu pohon dan mengambil momentum untuk menghujamkan pukulannya sekuat tenaga. Tepat saat pukulannya menyerang dalang itu, aksara di lengannya menyala. Pukulannya berhasil membuat dalang itu memuntahkan darah hingga terpental. Ki, kenapa bisa begini, Ki? Tanya anak buah dalang itu. Dalang itu tidak menjawab, ia malah mencabut tusuk konde yang kutusukkan padanya dan melihatnya. Nyai Wicul, dia juga sudah bangun. Dalang itu tertawa lagi, namun sepertinya ia sudah tidak kuat lagi berdiri. Kami bersiap menyerangnya lagi, namun tiba-tiba kami terpental dengan serangan dari salah seorang yang berpakaian sama dengan para pengikut dalang itu. Namun yang membuat kami tercengang adalah ketika melihat pria itu mengenakan belahan topeng hitam di wajahnya, sambil memasang kuda-kuda untuk menghadang kami. Berbeda dengan anggota yang lain, pria ini terlihat mahir dalam bela diri. Kekuatan hitam terlihat dengan jelas menyelimuti tubuhnya. Topeng itu, ucap Cahyo dengan tangan yang mengepal. Tidak mungkin kami lupa, itu adalah topeng yang digunakan oleh sosok yang hampir membunuh kami dan mengakibatkan bencana. Topeng yang sebelumnya dikenakan oleh penari Ludruk yang membantai desa kelahiran Cahyo. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.